Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Mala dengan NIM 216500032. Pada video kali ini saya akan mereview materi 1 cybercrime dan cyberlaw. Untuk materinya yaitu cyberspace atau ruang cyber, cybercrime kejahatan cyber, dan cyberlaw atau hukum cyber. Cyberspace atau dunia maya. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi berbagai data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Cyberspace mencakup website, platform, media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang memengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Berikut adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Awal 1960-an dan 1970-an, yaitu awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah pada awal 1970-an. ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institut penelitian. Pada tahun 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol yang menjadi dasar internet pada tahun 1983. ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP atau IP selama periode ini. Mulai muncul layanan online seperti Bulletin Board System atau BBS yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. Pada tahun 1990-an, ini adalah era di mana World Wide Web atau WWW ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan WWW secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan komunikasi secara online. Pada tahun 1993, browser web gratis Mosaic mengakses informasi dan berkomunikasi secara online diluncurkan untuk memungkinkan pengguna dengan mudah menjelajahi web. Pada tahun 2000-an, selama dekade ini internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Pada tahun 2010-an, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portabel. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Pada tahun 2020-an, pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia, dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Cyberspace atau dunia maya pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990-an. John Perry Barlow adalah seorang penulis aktivis dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan Declaration of the Independence of Cyberspace. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990-an dan di Wina, Austria pada tahun 2000, mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cybercrime,
yaitu kejahatan cybercrime, dan kejahatan terkait komputer, yaitu computer related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan siber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik yang penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan siber. Pertama, ruang lingkup kejahatan. Kedua, sifat kejahatan. Ketiga, pelaku kejahatan. Keempat, modus kejahatan. Dan yang terakhir, jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan siber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Jenis-jenis kejahatan cyber. Pertama, pencurian identitas. Contoh, seseorang mencuri informasi pribadi seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Kedua, phishing. Contoh, pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Ketiga, malware atau perangkat lunak yang berbahaya. Contoh, virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau konsumen atau merusak sistem. Keempat, ransomware. Contoh, perangkat lunak yang mengekskripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Kelima, peretasan. Contoh, pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Keenam, serangan DDoS, distribusi denial of service. Contoh, sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. 7. Pencurian kekayaan intelektual. Contoh, mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Kedelapan, pemalsuan. Contoh, membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. 9. Pornografi anak. Contoh, menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Ke-10. Cyberbullying atau pelecehan di dunia maya. Contoh, menghina atau melecehkan seorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Menyebarkan informasi palsu. Contoh, menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk memengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. 12. Peretasan email. Contoh, meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. 13. Pengintaian. Contoh, negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain, seperti perusahaan atau pemerintah. 14. Penggelapan atau cyber extortion. Contoh, mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. 15. Kejahatan keuangan online. Contoh, menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Pelanggaran privasi. Contoh, merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. 17. Pencurian akses. Contoh, mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. 18. Kejahatan seksual. Contoh, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang, baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur, untuk tujuan seksual. 19. Pemerasan online. Contoh, mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Dan yang terakhir, kejahatan sumber daya komputer. Contoh, menggunakan sumber daya komputer orang lain yang tanpa izin seperti pertambangan kripto yang tidak sah. Untuk contoh pencurian identitas. Untuk contoh kasus pencurian identitas yang pertama yaitu pemalsuan akun palsu media sosial. Seorang perempuan bernama Aminah Alatas, 47 tahun, ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat. Dia diduga membobol puluhan kartu kredit sehingga pihak bank Mega mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan modus pelaku adalah mengajukan aplikasi kartu kredit dengan memalsukan identitasnya. Untuk selengkapnya tertera pada linknya.
Contoh kasus yang kedua yaitu pada tahun 2018, pemalsu identitas menggunakan nama Renaldi untuk melancarkan proses kredit mobil merek CR-V, Yaris hingga Fortuner. Kejadian ini bermula ketika pada tahun 12 Januari 2018 ia dihubungi analis bank BCA Finansi. Analis tersebut menanyakan apabila benar Renaldi tengah mengajukan proses kredit mobil jenis Fortuner. Pada saat itu Renaldi mengaku sungguh kaget karena ia tidak pernah mengajukan kredit mobil. Untuk selengkapnya ada pada link. Contoh kasus yang ketiga yaitu mencatat foto dan melakukan penipuan via WhatsApp. Kasus yang penipuan via WhatsApp dimuat di situs Berita Detik pada Kamis 14 September 2017. Korban penipuan adalah pria bernama Iman Bahauddin yang foto profilnya dipasang oleh akun lain oleh pelaku. Pelaku kemudian menghubungkan teman-teman korban untuk melancarkan aksinya. Salah satu teman korban yang dihubungi adalah adik korban sendiri. Pelaku menghubungi adik korban via WhatsApp telepon meminta sejumlah uang dengan dalih bahwa sopir korban sedang sakit dan memerlukan perawatan. Pelaku yang mengaku sebagai korban mengatakan bahwa ia telah kehabisan uang. Sayangnya adik korban tertipu dan mengirimkan sejumlah uang sebanyak 2 kali karena foto profil WhatsApp yang sangat meyakinkan. Korban yang mengetahui hal ini kemudian langsung melapor ke Polda Metro Jaya untuk ditindak lebih lanjut. Kedua, kasus phishing. Contoh kasus phishing yang pertama yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus penipuan dengan modus phishing atau mencuri akses data pribadi menggunakan tampilan salah satu bank yang dilakukan oleh tersangka AV, 25 tahun. Contoh yang kedua, manajemen perusahaan pembiayaan penyedia jasa bayar tunda atau PT Finansi Finance Indonesia alias Kredivo mengakui tindak pidana cyber berupa phishing dialami oleh sebagian kecil pengguna yang terjebak oleh informasi palsu. Kasus yang ketiga, Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional mencatat jumlah kasus peretasan di Indonesia selama tahun 2020 cukup besar, sebab selama pandemi COVID-19 jumlah pengguna internet pun semakin banyak. Dari laporan Pusok Kamsinas yang dikutip Sabtu 6 Bulan 3 2021 menjelaskan kasus peretasan yang cukup banyak dilakukan oleh email phishing. Kasus yang ketiga, ransomware. Contoh kasus ransomware yang pertama yaitu OneCry. Pada Mei 2017, ransomware OneCry menginfeksi komputer di berbagai negara dengan mengeksploitasi kerentanan Windows. Setidaknya terdapat lebih dari 200.000 komputer yang telah terinfeksi ransomware. OneCry sistem komputer dari berbagai pihak seperti perusahaan, rumah sakit, dan lainnya. Di 150 negara terkena dampak serangan ransomware OneCry. Contoh kasus yang kedua, serangan pada Kolonel Pipelin. Pada tahun 7 Mei 2021, operasi Kolonel Pipelin sempat berhenti selama berhari-hari. Operasi itu terhenti setelah grup peretas DarkSide menyerang sistem Kolonel Pipelin menggunakan ransomware. Serangan ini memiliki dampak signifikan karena wilayah operasi Kolonial Pipelin luas. Wilayah operasi Kolonial Pipelin mencakup lebih dari 5.500 mil dan mengangkut lebih dari 100 juta galon bahan bakar setiap hari. Terhentinya operasi karena serangan ransomware membuat pasokan bahan bakar terganggu dan harganya meningkat. Kasus yang ketiga yaitu serangan pada Travelex. Pada sekitar awal 2019, perusahaan penukaran mata uang asing yang berbasis di London, Travelex terkena serangan dari grup peretas spesial ransomware Sodi Nokibi alias Revil. Peretas berhasil mencuri data pelanggan sebesar 5 GB. Data itu termaksud data tanggal lahir, pelanggan, informasi asuransi, dan sebagainya. Untuk mengatasi serangan ini, Travelex sampai menghapus website miliknya yang terdapat di 30 negara. 4. Pornografi anak. Contoh kasus yang pertama yaitu Kepolisian Daerah di Yogyakarta mengungkap kasus penyebaran materi pornografi anak di media sosial. Dalam kasus itu, polisi menemukan sekitar 3.800 video dan foto yang disebarkan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan. Polisi pun memburu 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Contoh yang kedua, sepanjang tahun 2017, Polda Metro Jaya mencatat terdapat 3 kasus pornografi yang tersangkanya merupakan anak di bawah umur. Terdapat 3 kasus pornografi yang tersangkanya anak di bawah umur, semuanya melalui sosial media.
kata Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Contoh kasus yang ketiga, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK bahwa pelaku kasus pornografi anak menggunakan teknologi digital dalam transaksinya, termasuk mobile banking dan e-wallet. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi video pornografi anak dan perdagangan manusia di tanah air mencapai 114,26 miliar. Tindak kejahatan ini termasuk ke dalam tindak pidana orang TPPO dan child sexual abuse. Kasus penggelapan dana. Contoh kasus yang pertama, tim tangkap buronan tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berhasil menangkap buronan kasus penggelapan uang sebesar 3 miliar. Buronan sebuah bengkel dan ban Jalan Tamrin, Medan, Selasa 21 Februari 2023, sekitar pukul 11.23 waktu Indonesia Barat. Kasus yang kedua, Polres Tangerang menangkap seorang perempuan berinisial MSM, 39 tahun, terkait kasus penggelapan uang perusahaan tempatnya bekerja. Diduga jumlah uang yang digelapkan mencapai 600 juta. Contoh kasus yang ketiga, Media Center Selasa Oktober 10 bulan 3, dugaan kasus penggelapan uang nasabah senilai 800 juta menyeret seorang teller bank milik Badan Usaha Milik Negara BUMN di Sumeneb, Madura, Jawa Timur berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri setempat. 6. Serangan DDoS. Kasus yang pertama, Jakarta secara otomatis mendeteksi dan memitigasi 26 juta permintaan per detik request per second serangan DDoS. Menurut Cloudflare, ini adalah serangan DDoS terbesar pernah tercatat pada protokol HTTPS. Serangan itu, kata Cloudflare, menargetkan situs web pelanggan menggunakan paket gratis dari Cloudflare, mirip dengan serangan 15 juta RPS sebelumnya pada April 2022. Serangan ini juga sebagian besar berasal dari penyedia layanan cloud. Itu menjadi salah satu indikator penggunaan mesin virtual yang dibajak dan server yang kuat untuk menghasilkan serangan tersebut. Selain itu, pada bulan Agustus 2021, Cloudflare juga mendapati serangan DDoS 17,2 juta RPS pada protokol HTTP. Kasus yang kedua, situs Condes.co diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS distributed denial of service. Usai memberitahukan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Contoh kasus yang ketiga, Jumat pagi pukul 7.10 waktu timur Amerika Serikat atau sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, sejumlah layanan online terkenal mendadak terasa lambat saat diakses atau tumbang sama sekali. Sebuah serangan brutal bernama Distributed Denial of Service atau DDoS rupanya telah menimpa server DN yang merupakan perusahaan jasa penyedia domain name service yang banyak dipakai oleh nama-nama besar seperti Sport TV dan Twitter. 7. Kasus peretasan email. Contoh kasus yang pertama yaitu peretasan email bisnis jaringan internasional. Yogyakarta, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D berhasil mengungkapkan tindak cyber dengan modus operandi business email compromised. Kasus ini bermula adanya dugaan akses ilegal berupa peretasan terhadap surel atau email milik perusahaan PT Parkilaran yang digunakan untuk korespondensi kegiatan usaha perusahaan korban dengan pihak lain di luar negeri. Contoh kasus yang kedua itu peretas email bajak perusahaan ventilator. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 miliar. Kabar Reskrim Polri Komisaris Jenderal Litsu Sigit Prabowo mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus peretasan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Contoh kasus yang ketiga yaitu 60.000 email diplomat Amerika Serikat dicuri hacker Cina. Hacker Cina mencuri ribuan email dari 10 akun milik pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, termasuk pegawai bekerja di wilayah yang meliputi
Indonesia, Reuters melaporkan bahwa para diplomat di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat turut menjadi korban dari aksi peretasan platform email Microsoft oleh hacker Cina. Kasus yang ke-8 yaitu kejahatan keuangan online. Contoh kasus yang pertama yaitu kasus investigasi bodong. Kejahatan keuangan kini semakin marak melalui dunia maya. Tak jarang kejahatan ini dilakukan oleh sosok yang berpengaruh atau bisa disebut influencer media sosial. Hal tersebut membuat otoritas jasa keuangan atau OJK mengupayakan suatu regulasi yang mengatur aktivitas promosi usaha jasa keuangan oleh influencer Indonesia. Sejumlah diskusi dan studi banding pun dilakukan untuk menyusun regulasi ini. Kejahatan keuangan online contoh yang kedua yaitu jualan online. Situs cek rekening ID mengumumkan kasus penipuan online dari e-komersi dan jualan online di media sosial dilaporkan hingga September 2021 sebanyak 115,756 kasus. Yang dilaporkan tersebut terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 160.000 lebih kasus. Contoh kasus yang ketiga yaitu OJK ungkap berantas kejahatan keuangan digital. Jerat pinjaman online ilegal menjadi perhatian serius otoritas jasa keuangan OJK. Pasalnya korbannya menyasar berbagai kelompok termasuk kalangan rentan seperti buruh, korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, ibu rumah tangga hingga pelajar kepala eksekutif pengawas perilaku usaha jasa keuangan, edukasi dan perlindungan konsumen. Friderika Widyasari Dewi atau Kiki mengatakan pihaknya terus mendorong literasi dan edukasi terkait dengan potensi kejahatan keuangan kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dari dua arah dalam hal pemberantasan kejahatan keuangan berbasis digital. 9 kasus pengintaian. Contoh kasus pertama yaitu pengintaian nasi bungkus di balik penangkapan Lukas NMB. Terdapat kisah unik di balik upaya penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibantu oleh Brimob Polda Papua serta Badan Intelijen Negara Daerah di Bidan Kota Jayapura pada Selasa 10 Januari 2023 lalu. Kisah unik itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan aparat keamanan mempunyai taktik khusus buat menangkap Lukas. Caranya adalah dengan memantau pesanan nasi bungkus buat para pendukung yang kerap berjaga di depan kediaman sang gubernur. Contoh kasus yang kedua itu pengkhianatan Sia Aldrich Ames pada tahun 1980. Seorang perwira agen Sia Aldrich Ames 31 tahun mengkhianati negaranya Amerika Serikat ketika dalam masa-masa sulit. Pada 1980-an, ia menyampaikan informasi penting Rusia termasuk KGB yang merupakan dinas intelijen asing Uni Soviet. Ia beberapa kali melakukan pertemuan rahasia bersama KGB di Meksiko, Roma, dan terakhir di Washington, DC. Contoh kasus yang ketiga, mata-mata Pearl Harbor. Pada 21 Februari 1942, selisih 76 hari setelah serangan tragis di Pearl Harbor, Bernard Julius Otto Wayne dinyatakan bersalah karena telah melakukan praktis spions terhadap Amerika Serikat. Ia lalu dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak langsung di Honolulu. 10 kasus pemalsuan. Contoh kasus yang pertama yaitu pemalsuan SKCK. 4 orang warga di Halmahera Tengah, Maluku Utara terjerat kasus pemalsuan dokumen dengan mencetak dan menjual surat keterangan catatan kepolisian hingga kartu kuning palsu dengan tarif hingga 250.000. Polisi masih memburu 2 pelaku lain yang berstatus buron. Jadi ada 4 pelaku yang kami amankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, ujar Kapolres Halmahera Tengah AKBP Faidil Zikri kepada Detikcom Kamis 18 Januari 2024. Contoh kasus yang kedua, kasus dokumen negara palsu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Pol Pita Ratulangi menyampaikan perkembangan kasus dugaan dokumen negara palsu yang dilakukan oleh pria berinisial AS warga Blitar, Jawa Timur. Contoh kasus yang ketiga yaitu pemalsuan data peserta penerimaan peserta didik baru. Dinas Pendidikan Jawa Barat saat ini tengah mendalami dugaan pemalsuan data peserta penerimaan didik baru.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabarwayu, dugaan pemalsuan data itu semuanya terkait syarat kartu keluarga yang dipalsukan berkode link ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelas kasus penyebaran informasi palsu. Contoh kasus yang pertama yaitu Bareskrim Polri menetapkan Palti Huta Barat sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Penetapan tersangka terkait dengan rekaman pembicaraan yang diduga mencatat nama Forkopimda di Kabupaten Batubara di Sumatera Utara ikut dalam pemenangan paslon 2 di Pilpres 2024 yang diduga diunggah Palti. Hal itu disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyodo Wisnu Adingko. Dia mengatakan penetapan Polri sebagai tersangka dilakukan berdasarkan laporan polisi yang masuk ke Polda Sumatera Utara dan Bareskrim. Contoh kasus yang kedua yaitu Majelis Hakim menjatuhi hukuman 6 tahun penjara kepada Bambang Trimulyono karena menyebarkan berita bohong. Bambang Tri dinilai menyebarkan berita bohong sehingga menyebarkan keonaran terkait ijazah Presiden Jokowi. Vonis tersebut dijatuhkan di persidangan Pengadilan Negeri Solo Selasa 18 bulan 4 2023 siang. Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Mus Yuli Hadi dan 2 hakim anggota Hadi Sunoto serta Bambang Arianto. Contoh kasus yang ketiga yaitu Polres Hulu Sungai Tengah dengan tekad kuat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang telah menyebarkan hoaks terkait insiden gangster yang baru-baru ini terjadi di wilayah Banjarmasin. Insiden tersebut telah terjadi topik pembicaraan yang mendominasi warganet, memicu kekhawatiran dan resah di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kasus pencurian kekayaan intelektual. Contoh kasus yang pertama yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Haris ikut bersuara mengenai pro kontra trio lawak Warkop Fitri yang dianggap meniru grup Warkop DKI. Itu dipermasalahkan oleh Indro Warkop. Salah satu anggota Warkop DKI bersama Dono dan Kasino menganggap Warkop tak punya etika dan melanggar hak kekayaan intelektual. Freddy pun mengamini pendapat Indro. Menurutnya Warkop memang telah melanggar hak kekayaan intelektual. Kasus yang kedua terjadi sengketa merek antara IKEA System BF IKEA dengan IKEA milik PT Ratania Khatulistiwa. Mahkamah Agung dalam keputusannya tertanggal 2 Februari 2016 menolak kasasi IKEA yang menuntut pembatalan merek IKEA dari Indonesia. Kasus yang ketiga yaitu pada Media 2014 terjadi sengketa merek antara perusahaan milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan merek retail lokal yang juga dinamai Trumps. Gugatan pembatalan merek yang dilayangkan oleh pihak Trump karena merek Trumps milik Robin Wibo dinilai menyerupai nama perusahaan yang sudah terkenal. Nama perusahaan milik Trump adalah terdaftar di Amerika Serikat sejak 20 April 1999. 13. Kasus pelanggaran privasi. TikTok didenda 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. TikTok dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 345 juta euro atau setara dengan 5,6 triliun. Hukuman ini diberikan oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia pada 15 September 2023. Musababnya TikTok melanggar peraturan perlindungan data umum Uni Eropa dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak-anak. Contoh kasus yang kedua, pembuatan Fortnite akan bayar 520 juta. Fortnite akan membayar 520 juta untuk denda dan pengembalian uang. Pembuat video game yang populer itu membayar ganti rugi sejumlah itu untuk menyelesaikan keluhan seperti privasi anak-anak dan metode pembayaran yang menipu pemain untuk melakukan pembelian yang tidak diinginkan, kata regulator federal Amerika. Contoh kasus yang ketiga, Facebook didenda 69 triliun. Komisi Perdagangan Federal menjatuhkan denda sebesar 5 miliar atau setara dengan 69 triliun kepada Facebook, perusahaan milik Mark Zuckerberg. Ini dituduh melakukan serangkaian pelanggaran privasi, salah satunya skandal yang melibatkan Cambridge Analytica. 14. Kasus pencurian akses. Contoh kasus pertama yaitu polisi kembali tangkap 1 tersangka lagi dalam kasus akses ilegal.
arsip foto Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak, saat diwawancara di Jakarta Senin 14 Agustus 2023. Antara atau Ilham Kausar. Polisi kembali menangkap satu tersangka lagi dalam kasus pencurian dengan modus menggunakan akses ilegal dan pencurian data sebuah perusahaan ekspedisi, yaitu tersangka berinisial RG, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak menjelaskan penangkapan RG ini merupakan hasil pengembangan kasus sebelumnya dengan tersangka RVP alias A pada Senin. Kasus yang kedua yaitu polisi dalami kasus mahasiswa asal Magelang berinisial RVP alias A yang melakukan dugaan kejahatan ilegal akses marketplace e-commerce yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan jasa ekspedisi. Kasus yang ketiga, Siska Dewi kembali tersangkut masalah hukum setelah sebelumnya divonis 4 tahun penjara dalam kasus pemerasan petinggi Polri, Irjen BS sebesar 35 miliar. Siska Dewi kini didakwa dalam kasus akses ilegal akun email yang telah disita penyidik. Sidang dakwa Siska Dewi telah digelar pada 22 September 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 15 kasus peretasan. Kasus BPJS Kesehatan. Situs milik Badan Penanggulangan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yakni BPJS Kesehatan GoID diduga diretas buntutnya data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Live Forums. Data yang dijual seharga 0,2 Bitcoin atau sekitar 84,4 juta kurs 20 Mei 2021 tersebut berisi nik, nomor ponsel, email, alamat hingga gaji yang terkait dugaan kebocoran data ini. BPJS Kesehatan Kominfo dan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara sempat disebut akan digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara. Contoh kasus yang kedua yaitu pada 27 Juli 2021 giliran perusahaan asuransi BRI Life yang jadi korban peretasan insiden ini membuat sekitar 2 juta data nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual dengan harga $7.000 Amerika Serikat atau sekitar 101,6 juta kurs 27 Juli 2021 di dunia maya. Kasus yang ketiga itu kasus Kemenkes. Tak lama setelah dari kasus kebocoran data pada Mei lalu, akhir Agustus ini muncul lagi kasus kebocoran data dari lain aplikasi yang dikembangkan pemerintah, aplikasi Electronic Health yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan yang diduga mengalami kebocoran data. 16 pemerasan online. Contoh kasus yang pertama yaitu kepolisian telah meringkus sindikat pemerasan berkedok kencan yang diawali dengan memesan wanita panggilan lewat sebuah aplikasi. Dalam kasus ini, polisi meringkus 4 orang yakni RO, OZ, seorang wanita berinisial MF, dan penanda berinisial AO. Contoh kasus yang kedua yaitu Satreskrim Polresta Samarinda mengungkap kasus penipuan dan pemerasan dan mengamankan 1 orang pelaku berinisial tersangka RA, 34 tahun, ditangkap di Jalan PM nomor Kota Samarinda Selasa 5/12/2023. Contoh kasus yang ketiga yaitu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Juwono dan jajaran Direktorat Subdit 3 Resmob PMJ jelaskan kasus pencurian dengan kekerasan dan pemerasan yang dilakukan oleh pengemudi taksi online. 17 kejahatan seksual. Contoh kasus yang pertama yaitu kejahatan seksual daring terhadap anak dengan modus operandi menggunakan perantara game online atau perang-perangan Free Fire. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengungkap kejahatan seksual daring terhadap anak-anak dengan modus operandi menggunakan perantara game online perang-perangan Free Fire. Tercatat 11 anak jadi korban kejahatan itu. Contoh kasus yang kedua, kejahatan seksual secara online di kampus Universitas Tadulako. Palu semakin memprihatinkan, kampus yang biasanya menjadi wilayah aman kini dianggap berbahaya. Kejahatan seksual. Contoh kasus yang ketiga, korban pelecehan sosial di Universitas di daerah Jawa Timur. MSN menceritakan awal mula kejadian yang menimpanya. Awal terjadinya pelecehan seksual dikatakannya berlangsung saat masih berstatus mahasiswa baru di universitas di Jawa Timur tersebut. 18 cyberbullying. Contoh kasus yang pertama yaitu sebuah
Semua berawal dari perkenalan Amanda Todd dengan orang asing di internet saat dia masih kelas 7 melalui video call. Si orang asing ini berhasil membujuk Amanda buat menunjukkan payudaranya. Ternyata orang itu memfoto dan menyimpannya sampai setahun kemudian dia kembali dan membujuk Amanda untuk mempertentukan live sex. Dia mengancam kalau nggak dituruti foto payudara akan disebar. Herannya orang freak itu tahu identitas lengkap Amanda mulai dari keluarga, sekolah, dan teman-temannya. Karena menolak permintaan orang asing itu, foto syur Amanda jadi benar-benar tersebar di internet dan jadi bahan pembicaraan semua orang di sekolahnya. Nggak kuat menghadapi itu, Amanda memutuskan untuk bunuh diri. Contoh kasus yang kedua yaitu tahun 2016 lalu, remaja 18 tahun asal Texas Brandy Villa memutuskan menembak dadanya sendiri karena nggak tahan dibully terus-terusan lewat pesan-pesan kasar yang dia terima di ponselnya. Ayah Brandy mengatakan kalau tukang bully ini memakai aplikasi yang sulit dilacak. Contoh kasus yang ketiga yaitu Ryan Halligan adalah remaja biasa umur 13 tahun. Suatu hari cerita memalukan tentang dirinya tersebar di lingkungan sekolahnya. Ryan menerima ejekan setiap hari dari teman-temannya, sampai puncaknya ada teman cowoknya yang pura-pura suka sama Ryan biar bisa mendapat lebih banyak lagi cerita yang memalukan Ryan. Tapi jahatnya si cewek ini selalu menyebarkan cerita-cerita itu serta bumbu-bumbu tambahan yang malah berujung fitnah. Ryan pun dibully gak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena gak tahan, Ryan pun gantung diri. Contoh kasus yang ke-19 yaitu kejahatan sumber daya komputer. Contoh kasus pertama, tindak kejahatan cyber semakin canggih seiring berjalannya waktu. Termaksud aksi crypto-joking. Belum lama ini, polisi Ukraina berhasil menangkap seorang pria berusia 29 tahun di Mykolaiv. Pria ini diduga dalam balik skema crypto-joking. Dia berhasil menambang kripto senilai lebih dari 2 juta, sekitar 31,17 miliar dengan menggunakan sumber daya cloud yang diakses secara ilegal. Kejahatan sumber daya komputer. Untuk contoh kasus yang kedua, kepolisian Prancis menyatakan telah mendeteksi dan mematikan virus botnet robot network penambangan mata uang kripto atau biasa dikenal dengan kejahatan crypto-joking. Contoh yang ketiga yaitu peretas hacker melanggar sistem informasi University of Kentucky, Inggris di Lexington selama hampir sebulan. Serangan cyber tersebut berdampak pada sistem pelayanan kesehatan di kampus tersebut, UK Healthcare. Contoh kasus malware. Contoh kasus yang pertama WannaCry, yaitu serangan paling merusak dan mematikan pertama adalah serangan cyberware yang bernama WannaCry pada tahun 2017. Cyberware ini menyerang rumah sakit dan banyak pabrik di seluruh dunia. Namun WannaCry juga sangat masif. Contoh kasus yang kedua itu cyberware Pegasus. Kasus malware yang selanjutnya dan tak kalah heboh adalah kasus serangan cyberware Pegasus. Pada November 2019 kemarin, contoh cyberware buatan perusahaan asal Israel NSO Group diduga sebagai otak dari peretasan WhatsApp yang menargetkan 1.400 orang. Contoh kasus yang ketiga yaitu Rotten Size berikut yang ditemukan oleh para peneliti keamanan dari Checkpoint Mobile Security pada tahun 2018. Malware ini telah menginfeksi hampir 5 juta smartphone dari beberapa merek terkenal. Rotten Size menyamar sebagai aplikasi sistem Wi-Fi service dan telah terinstall sebagai aplikasi bawaan pada smartphone baru dengan merek Honor, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Samsung, dan Gionee. Untuk selengkapnya, pada semua kasus yang saya baca ada pada link yang tertera di bawah kasus masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.